Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Budi Susetio, NIDN 0327069001. Jabatan fungsional asisten ahli, status ikatan kerja, dosen tetap pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami Jakarta. Saat ini saya mengampu mata kuliah kinerja organisasi sektor publik, yang mana mata kuliah ini bobotnya ada 3 SKS dan diikuti oleh mahasiswa semester 6. Mata kuliah kinerja organisasi sektor publik memiliki capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu memahami dan menguasai beragam konsep dan sistem pengukuran dan manajemen kinerja di sektor pemerintahan dan kompleksitas dan tantangan dalam manajemen keuangan pemerintahan dan daerah. Yang kedua, mengorganisasikan, merencanakan, menyusun anggaran, mengalokasikan sumber daya, melaksanakan dan evaluasi kegiatan analisis terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah. Capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mampu memahami konsep organisasi sektor publik. Yang kedua, mampu memahami konsep dasar pengukuran kinerja sektor publik. Yang ketiga, mampu memahami siklus pengukuran dari kinerja sektor publik. Yang keempat, mampu memahami mengenai indikator kinerja. Yang kelima, mampu memahami akuntabilitas kinerja. Yang keenam, mampu memahami kinerja berbasis perilaku. Yang ketujuh, mampu memahami kategori pengukuran kinerja. Yang kedelapan, mampu memahami anggaran. Yang kesembilan, mampu memahami pengukuran kinerja dengan menggunakan balance shortcut. Yang ke-10, mampu memahami pengukuran kinerja pemerintahan, khususnya pemerintah daerah. Yang ke-11, mampu memahami pengukuran kinerja sektor publik. Yang ke-12, mampu memahami pengukuran kinerja sektor publik. Yang ke-13, mampu memahami keberhasilan dan kegagalan pengukuran kinerja sektor publik. Pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Institut Setiami menganut sistem hybrid, yaitu metode pembelajaran luring dan daring yang dilakukan secara bergantian dan profesional. Untuk mendukung dan menunjang kegiatan di Institut Setiami, dosen dan mahasiswa disediakan single sign-on kaitannya dengan SSO. Pada aplikasi ini terdapat fasilitas absensi, materi perkuliahan, kotak tugas, informasi keuangan, dan lainnya yang terintegrasi. Pada pelaksanaan pemberian materi, dosen juga bisa melakukan mengupload materi ajar ke aplikasi SSO paling lambat sehari sebelum perkuliahan dimulai, dan mahasiswa dapat melakukan pengumpulan tugas H+7 sejak materi diupload oleh dosen. SSO tidak hanya berfungsi untuk kegiatan rutin mingguan dan harian, tetapi juga digunakan saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk pengumpulan jawaban ujian bagi mahasiswa, sehingga sangat efektif dan memberikan kemudahan bagi dosen dan mahasiswa dalam sistem penilaian. Selanjutnya, penilaian kehadiran nilainya adalah 70% dari total kehadiran dengan nilai bobot 10%. Sedangkan penilaian perilaku nilainya bobotnya 10%, untuk penilaian tugas bobotnya 20%, untuk penilaian ujian tengah semester 25%, dan penilaian ujian akhir semester bobotnya 35%. Metode pengajaran yang saya gunakan tidak hanya menyampaikan materi presentasi, akan tetapi juga menyampaikan berbagai referensi, literasi, artikel publikasi, video, dan pengalaman korelasi dan materi perkuliahan tambahan penunjang pengajaran, juga menggunakan Zoom, Google Meet, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran pada pelaksanaan kuliah. Tak jarang sering membahas isu kinerja pemerintahan pusat dan daerah yang marak terjadi untuk menjadi bahan diskusi, sehingga kelas menjadi hidup. Sistem perkuliahan ini nanti ada penilaian tugas yang diberikan kepada mahasiswa juga meliputi 3 aspek. Yang pertama, aspek keaktifan, diskusi, dan menyampaikan gagasan, kemudian tugas individu dan kelompok. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembelajaran kuliah kinerja organisasi sektor publik. Terima kasih. Oke, izin Bapak Ibu semua untuk memulai perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun ya. Amin. Untuk kelancaran perkuliahan pada hari ini, saya izin untuk mengajak berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Izin kepada Bapak Ibu semua, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba ya untuk berdiskusi dan membahas ya kaitannya dengan perkuliahan kinerja organisasi sektor publik. Sebelum saya akan memulai perkuliahan pada pagi hari ini, silakan Bapak Ibu dan teman-teman semua dapat mengunduh materi pada aplikasi SSO Setiami. Ya, single sign on-nya Setiami. Silahkan, karena mengunduh materi adalah salah satu kehadiran ya. Salah satu kelengkapan kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jelas ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya sudah mengunduh materinya, biar nanti kita sifatnya sharing atau diskusi dalam hal materi pada hari ini. Dan di monitor sudah terlihat ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah Pak, aman. Oke, alhamdulillah. Bagus. Oke, terima kasih. Saya izin untuk melanjutkan. Kita akan mendiskusikan dan membahas kaitannya dengan indikator kinerja daerah. Indikator yang dimaksud, apa yang Bapak Ibu ketahui? Mungkin sebelum Bapak Ibu nanti kita bicara tentang jauh, mungkin sekilas ada hal yang mau disampaikan tentang indikator dan sasaran kinerja. Mungkin teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah ada yang tahu tentang hal indikator dan sasaran kinerja. Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan. Izin Pak dosen. Siap. Monggo Pak Adib. Kalau indikator itu yang memberikan petunjuk atau keterangan. Nah, indikator itu. Siap. Sesuatu yang memberikan petunjuk atau keterangan. Oke. Itu sedikit yang bisa sampaikan tentang indikator. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang mau menyampaikan? Terima kasih Pak Ade Budiman bicara tentang hal indikator dan sasaran kinerja ini. Tentunya di monitor sudah saya paparkan bahwasanya ada ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu atau tujuan yang telah ditetapkan. Betul tadi hal yang disampaikan oleh Pak Ade Budiman, ada keterkaitannya dengan hal ini ya. Ada yang lain mau menyampaikan teman-teman semuanya? Nah, selanjutnya indikator-indikator tersebut ini ada keterkaitannya dengan input, ada proses, ada output, outcome ya. Selanjutnya ada benefit dan impact. Selanjutnya lagi indikator kinerja daerah adalah alat ukur kuantitatif dan kualitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan indikator kinerja daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Boleh saya ceritakan seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kepala daerah nantinya contoh sebutnya adalah gubernur, wali kota, bupati, dan nantinya itu beserta wakilnya ya tentunya, itu terpilih karena adanya visi misi yang waktu lalu disampaikan saat berkampanye. Visi misi saat berkampanye. Visi misi yang saat dia kampanye itu akan dijalankan ketika yang bersangkutan terpilih. Tentunya breakdown dari visi misi itu adanya program. Selanjutnya tidak hanya program, di breakdown lagi adanya kegiatan. Kegiatan ini nantinya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Artinya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, visi misi ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat ya, gambarannya gitu. Nah, tentunya untuk mengukur pencapaian keberhasilan suatu kepala daerah ini harus ada alat ukurnya. Nah, alat ukurnya seperti apa Mas Ivan? Kita akan coba jelaskan berikutnya ini. Di sini disampaikan keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dan pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja
pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome. Selanjutnya nanti dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya. Bicara mengenai tentang hal yang tadi ini saya sampaikan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tentunya keberhasilan kinerja ini ada hal yang perlu dikawal. Contohnya apa Mas Ivan? Pelayanan umum. Pelayanan umum seperti apa? Untuk pelayanan umum yang dimaksud ini ada pelayanan kesehatan, pendidikan, sarana prasarana lainnya dalam menunjang kelancaran masyarakat dalam beraktivitas ataupun bersosial ataupun nantinya untuk menjalankan hidupnya masyarakat ini tadi. Nah ini tentunya ada juga aspek kesejahteraan tentunya ya. Masyarakat sejahtera itu tentunya banyak hal yang menjadi indikator. Dan daya saing daerah ini tentunya teman-teman semuanya ada keterkaitannya. Gini teman-teman, wilayah satu daerah misalnya Kabupaten A dengan Kabupaten B dan Kabupaten C misalnya. Daya saing ini daerah itu harapannya dapat bersinergi, dapat mengisi. Misalnya ada kota juga. Nah ini nanti kota akan bersinergi dengan kabupaten kota, daya saingnya seperti apa? Tentunya ini teman-teman, daya saing untuk hal yang positif ya tentunya. Ada kaitannya misalnya di daerah kabupaten penghasilan sektor pertanian. Nanti ini misalnya padi, bagaimana padi ini dapat dimanfaatkan oleh wilayah tersebut, gambarannya gitu. Nah, tapi tentunya daya saing ini tadi tujuannya untuk keberhasilan kepala daerah untuk menyejahterakan rakyatnya. Dan selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan mendiskusikan terkait dengan peran pengukuran kinerja. Jika organisasi sudah merumuskan dan menetapkan perencanaan strategi, program, dan juga anggaran, maka tahap selanjutnya tentunya adalah implementasi. Bicara tentang hal ini tadi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mungkin Bapak Ibu bicara tentang perencanaan, itu apa yang menjadi forum perencanaan? Kira-kira ada yang mau mencoba menyampaikan yang Bapak Ibu ketahui tentang ini perencanaan? Nanti ini di breakdown perencanaan itu ada forumnya, namanya apa? Ada yang pernah mendengar namanya apa? Kalau ada bertahap itu apa? Musrembang. Oke, apa Pak Musyawarah perencanaan pembangunan. Mantap. Ya, itu ya. Ya. Musyawarah perencanaan pembangunan Bapak Ibu Musrembang. Betul yang disampaikan Pak Ade Budiman. Ini nanti perencanaan melalui Musrembang tentunya ada program dan kegiatan. Dan tentunya program kegiatan itu diperkuat dengan adanya anggaran ya. Selanjutnya setelah ini nanti direncanakan, disiapkan program kegiatan dan penganggarannya, selanjutnya adalah implementasi, menjalankan program tersebut. Nah, untuk menilai ketercapaian implementasi tersebut dibutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bisa membantu pimpinan organisasi perangkat daerah yang menilai pencapaian suatu strategi baik melalui alat ukur finansial maupun non-finansial. Hasil pengukuran kinerja dijadikan umpan balik feedback untuk tahun berikutnya baik dalam perencanaan maupun implementasi. Seperti itu Bapak Ibu. Boleh saya jelaskan seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Contohnya seperti apa sih Mas Ivan ketika berdiskusi mengenai tentang pengukuran kinerja? Saya kasih gambaran. Kepala daerah terpilih nantinya itu kan membuat suatu visi misi, ada suatu program, ada suatu kegiatan yang harus dijalankan. Dan tentunya kepala daerah ini tidak sendiri, dibantu dengan adanya organisasi perangkat daerah atau dulu kita kenal namanya SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jelas ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, berkenaan dengan ini nanti kepala daerah dan kepala OPD itu ada suatu perjanjian, namanya adalah perjanjian kinerja atau PK, perjanjian kinerja. Nah, perjanjian kinerja antara kepala OPD dengan kepala daerah itu harus ada komitmen nanti akan dijalankan. Seperti itu. Dan ketika perjanjian kinerja sudah disepakati ditandatangani oleh kedua belah pihak, harapannya dijalankan. Itu ada indikator kinerja.
kalau Bapak Ibu di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah OPD mengenal namanya ini IKU, indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama nanti akan menjadi target tujuan organisasi. Selanjutnya, ini nanti di breakdown adanya staf atau pegawai yang nantinya berkomitmen dituangkan dalam bentuk SKP, yaitu sasaran kinerja pegawai. Dan di mana alat ukurnya adalah indikator kinerja individu atau IKI. Ya, jelas ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. IKI, indikator kinerja individu ini ada beberapa pengukurannya itu dari sisi kualitatif, dari sisi kuantitatif, waktu, dan anggaran. Berkenaan dengan sisi kuantitatif itu apa? Jumlahnya. Kualitatif, kualitas. Misalnya ini berkenaan dengan dokumen. Kualitas ini nanti kegiatannya seperti apa. Dan nantinya bicara tentang waktu, berapa lama menjalankan program atau kegiatan ini, dijalankan sampai kapan, ada komitmennya. Selanjutnya diiringi dengan adanya anggaran, berapa anggaran untuk menjalankan peran tersebut. Itu ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Dan nantinya ini ada kolom aspek ekspektasi pimpinan. Nah, aspek ekspektasi pimpinan ini tentunya ini yang menjadi komitmen pencapaian target tujuan organisasi antara individu atau pegawai kepada pimpinan. Ini ada penilaian ekspektasi pimpinan. Harapannya apa? Ya paling tidak itu tadi sudah ada alat ukurnya, kriterianya ada kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. Ini nanti ada ekspektasi yang menjadi penilaian khusus pada atasan. Oke, kita kembali. Jadi pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, dasar pengalokasi sumber daya, dan pembuatan keputusan, dan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Ini bicara terkait dengan hal mewujudkan pertanggungjawaban. Suatu program kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah itu harus ada pelaporan melalui informasi-informasi, melalui website, melalui pendokumentasian laporan organisasi. Terus kalaupun itu, kalau Bapak Ibu teman-teman itu pernah melewati suatu jalan, ada plang, ya plang itu ada informasi terkait dengan program dan kegiatan, berapa lama pengerjaannya, biayanya berapa, menggunakan alokasi dari mana, ya toh. Nah seperti itu. Dan organisasi perangkat daerah siapa yang menjalankan ataupun bertanggung jawab menjalankan program kegiatan tersebut, ya. Pernah melihat kan Bapak Ibu dan teman-teman semua hal yang tadi saya ceritakan? Ini sebagai wujud, ya sudah pernah melihat ya Pak Ade Budiman ya? Ataupun Bapak Ibu yang Pak, itu di setiap proyek ada Pak. Okay. Proyek daerah ada, betul Pak. Oke. Proyek pemerintah memang harus ada plangnya itu. Ya. Sesuatu kewajiban sepertinya Pak itu ya. Oke. Terima kasih Pak Ade Budiman. Dan ini artinya wujud pertanggungjawaban ya, pemerintah menjalankan program kegiatan untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Oke, selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan mendiskusikan mengenai tentang Critical Success Factor atau disingkat CSF. Di sini disampaikan adalah faktor keberhasilan utama. Di sini adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Nah, area CSF ini menggambarkan preferensi pimpinan organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non-finansial pada kondisi waktu tertentu. Nah, contohnya ini bicara tentang kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah. Tadi di awal sudah saya sampaikan, kesejahteraan masyarakat itu apa? Tentunya dikaitkan dengan pelayanan umum. Contohnya akses pelayanan umum yang saya maksud mudah layanan kesehatan, pendidikan, sarana prasarana lainnya ya. Tentunya masyarakat ini dimudahkan dalam hal layanan-layanan tadi ini. Ini nantinya akan diiringi dengan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Dan berkenaan dengan daya saing daerah, tentunya ini daya saing daerah ini salah satu motivasi
wilayah-wilayah lainnya untuk bersinergi untuk pencapaian target tujuan organisasi, yang dimana karakteristik daerah itu punya karakteristik masing-masing. Contohnya kabupaten itu biasanya dominannya masyarakatnya itu di sektor pertanian. Jadi dia itu sektor pertaniannya unggul, beda dengan di kota. Di kota itu lebih banyak bicara mengenai tentang perkotaan ya. Perkotaan ini ya kaitannya dengan sarana prasarana yang memadai ya tentunya. Nah ini mungkin kalaupun di sektor pertaniannya dia kurang. Nah ini nanti daya saing daerah ini nanti saling bersinergi untuk tujuan ini kesejahteraan masing-masing daerah. Contohnya begitu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu dan teman-teman semua sebelum saya lanjut bicara mengenai tentang Key Performance Indicator atau KPI? Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Baik, Pak dosen izin bertanya. Tadi jika organisasi sudah merumuskan dan menetapkan perencanaan strategi, program dan juga anggaran, maka tahap selanjutnya yaitu mengimplementasikan program tersebut. Siap. Nah, pertanyaannya, jika suatu organisasi atau pimpinan OPD tersebut purna bakti atau pensiun, dan tidak diimplementasikan, belum terimplementasikan, kemanakah kita meminta pertanggungjawabannya? Ya, terima kasih Terima Pak kasih, Adi Budiman, terima kasih ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ini menarik hal yang disampaikan Pak Adi Budiman, ini kaitannya dengan implementasi di lapangan. Ya, suatu kepala daerah tentunya punya kewenangan khusus di dalam hal menjalankan organisasi perangkat daerah atau OPD tadi. Nah, kepala OPD itu contohnya ya kepala badan, kepala dinas ya. Kalau saya contohnya ini misalnya adalah kepala dinas pendidikan. Ternyata beliau ini sudah berkomitmen dengan pimpinan yang lebih tinggi, terus menjalankan perjanjian kinerjanya, diturunkan nanti akan ada nantinya ada indikator kinerja utama dan nantinya di breakdown kepada stafnya menjadi indikator kinerja individu. Tentunya ini harus dijalankan perannya ya, adanya ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, PLT atau penanggung jawab ataupun yang nantinya diberi mandat khusus oleh pimpinan yang lebih tinggi untuk menjalankan peran tersebut. Dan tentunya ini mau nggak mau harus dijalankan karena ini komitmen yang bersangkutan. Nah, berkenaan dengan hal ini nanti pelaporannya nanti masyarakat mengawal juga dalam hal implementasinya ya. Harapannya apa yang menjadi komitmen kepala daerah yang diturunkan kepada organisasi perangkat daerah ini harus dijalankan komitmennya. Nah, berkenaan dengan hal tersebut harus adanya komitmen yang menjadi penanggung jawab sementaranya atau PLT-nya gitu harus dijalankan. Nah, itu nanti akan dijalankan Pak. Yang melanjutkan harus yang menjadi penanggung jawab PLT-nya itu harus menjalankan dan ini komitmen. Nah, nantinya ketika ada hal-hal yang sulit untuk direalisasikan, tentunya berkoordinasi dengan kepala daerah. Yang menjadi penanggung jawab utuhnya itu adalah kepala daerah. Misalnya ini kepala daerah itu ya setara gubernur, bupati atau wali kota. Gitu ya Pak. Oke. Bicara tentang key performance indikator. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini selanjutnya bicara key performance indikator, ada sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja satuan kerja. Ini ada unsur-unsur key performance indikator ya. Ada dapat menjadi sarana organisasi perangkat daerah, mengkomunikasikan strategi. Yang kedua terkait secara langsung dengan strategi yang dipilih organisasi perangkat daerah. Ada yang ketiga indikator tersebut bersifat kuantitatif ya, ini kaitan dengan angka, memiliki formula tertentu dalam penghitungannya. Nah ini ada yang keempat indikator tersebut dapat dihitung. Yang keempat frekuensi pemutakhiran bermanfaat. Yang keenam adalah penetapan target untuk perbaikan dapat dilakukan. Yang ketujuh data dan sumber daya tersedia. Yang
terakhir ke-8 adalah biaya pengurangan tidak melebihi pemanfaatannya. Gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Tentunya ini dapat terukur, ya. Ukurannya itu jelas. Bicara ini angka kuantitatif, artinya ada angka-angka yang harus direalisasikan. Misalnya targetnya ini terentas kemiskinan berapa persen misalnya. Nah tentunya ini nanti harus menjadi target komitmen kepala daerah yang diberikan mandat, diturunkan mandatnya kepada organisasi perangkat daerah, misal dinas sosial, itu nanti harus menjalankan target tersebut dan nanti tidak sendirian, dikawal oleh seluruh anggota timnya atau pegawai yang ada di bawah dinas kesehatan. Dinas sosial, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, contoh key performance indikator ini ada pertumbuhan ekonomi, ada laju inflasi, ada pendapatan per kapita, ketimpangan kemakmuran, pemerataan pendapatan, ketimpangan regional, angka melek huruf, angka usia harapan hidup. Nah, berkenaan dengan key performance ini, harapannya komitmen kepala daerah dan kepala organisasi perangkat daerah yang diberikan mandatnya harus menjalankan hal-hal ini yang menjadi targetnya, ya, ada pada key performance indikator tersebut. Nah, ini contoh aspek pengukuran kinerja Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ada mulai dari input, proses, output, outcome, benefit, impact. Ini bicara input artinya sumber daya ya, masukan. Ini ada contohnya misalnya pengadaan obat Bapak Ibu teman-teman, ada yang ada dilaksanakan oleh dinas kesehatan ya. Ada sumber daya, ada anggaran, ada sumber daya manusia, teknologi, sarana prasarana. Ini nanti outputnya juga ada anggaran ya tentunya untuk mendukung hal tersebut. Proses, upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, kaitannya dengan regulasi, ketaatan pada hukum atau aturan. Berikutnya ada output keluaran, yaitu suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik. Ini keterkaitannya dengan hal ini misalnya pengadaan obat generik yang tersedia jumlahnya. Terus ada outcome, hasil, yaitu segala suatu yang mencerminkan berfungsi output keluaran hasil nyata yang diperoleh setelah adanya output atau keluaran ya, ini kualitas pengobatannya. Ada benefit atau manfaat yang diperoleh dari adanya indikator hasil ya. Ini ada tingkat kesembuhan dari obat tersebut. Nah ini terakhir ada impact atau dampak, yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari adanya manfaat yang diperoleh dari hasil suatu kegiatan sifatnya makro atau regional. Ini tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah mungkin itu ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nanti silakan kita akan coba lanjut. Nah, kita cukupkan pada sesi pertemuan hari ini. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal yang mau disampaikan, saya memberi kesempatan buat Bapak Ibu teman-teman semuanya. Silakan. Ada hal yang mau disampaikan? Yang lain, Pak Rujita ada yang mau disampaikan? Mbak Ahmad Qazi ada? Ataupun Mbak Sanas? Oke ya. Sekali lagi ini terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu dan teman-teman semua ikut hadir. Namun tentunya bicara hal indikator kinerja organisasi, tentunya ada ulat ukur yang nantinya menjadi pengukuran pimpinan kepada bawahan. Dan ini tujuannya untuk mencapai target tujuan organisasi yang di breakdown kepada lembaga. Gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan materi hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa nantinya setelah selesai perkuliahan ini, Bapak Ibu merangkum materi yang tadi sudah saya sampaikan. Jangan lupa untuk diunggah pada aplikasi SSO-nya. Ya, jangan lupa mengunggah rangkuman dari materi ini, karena ini juga bagian dari komitmen kita di dalam hal perkuliahan setiap harinya melalui online harus menyampaikan rangkuman dari perkuliahan yang tadi kita diskusikan atau kita bahas bersama. Mungkin itu dulu. Ada hal yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Izin kepada Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal kata atau tingkah laku saya kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Terima kasih. Saya izin untuk akhiri perkuliahan ini ya. Terima kasih.